Salam, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Pasti semua sehat ya. Untuk itu tetap jaga kesehatan. Rajin cuci tangan, menggunakan sabun, dan membersihkan pada air yang mengalir. Nah, pakai masker dan jaga jarak ya. Oke anak-anak, sebelum pelajaran mulai di hari ini, jangan lupa berdoa ya. Oke, kita mulai dengan pelajaran di hari ini. Tema 5, ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem. Materi pokok klasifikasi hewan menurut jenis makanannya dan daur hidup hewan. Ekosistem adalah interaksi makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Lingkungan dibedakan menjadi dua bagian, yang hidup dan bagian tak hidup. Bagian yang hidup disebut biotik, contoh tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Berdasarkan peran hidupnya, makhluk hidup sendiri dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama, heterotrof atau konsumen. Heterotrof terdiri dari organisme yang memanfaatkan dari bahan-bahan organik yang telah disediakan oleh organisme lain sebagai sumber makanannya. Komponen heterotrof disebut konsumen makro atau fagotrof karena makanan yang dimakan berukuran kecil. Yang kedua, pengurai atau dekomposer. Pengurai merupakan organisme yang menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari organisme yang telah mati. Pengurai disebut konsumen makro atau sapotrof. Hal ini karena makanan yang telah dikonsumsi memiliki ukuran yang besar, yang termasuk golongan pengurai dan dekomposer adalah bakteri dan jamur. Tipe dekomposer ada 3 antara lain. Aerobik, oksigen sebagai penerima elektron atau oksidan. Anaerobik, oksigen tidak terlibat dan bahan organik sebagai penerima elektron atau oksidan. Fermentasi, anaerobik namun bahan organik yang sudah teroksidasi juga sebagai penerima elektron. Bagian tak hidup disebut biotik, contoh cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Manfaat cahaya matahari adalah menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup, membantu tumbuhan untuk berfotosintesis, dan lain-lain. Manfaat air adalah mencukupi kebutuhan makhluk hidup. Manfaat udara adalah sumber oksigen untuk bernapas gas-gas lain yang dibutuhkan makhluk hidup. Manfaat tanah adalah sebagai tempat untuk hidup tumbuhan, tempat tinggal makhluk hidup. Individu, habitat, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, contoh seekor semut, seekor sapi, dan pohon jati. Habitat adalah tempat individu tinggal, contoh habitat ikan di air, habitat cacing di tanah, dan sebagainya. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu, contoh populasi semut, ikan, tumbuhan teratai, dan populasi rumput. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu, contoh komunitas danau, sawah, dan padang rumput. Jenis makanan hewan disebut khusus ada interaksi antara benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup sangat bergantung antara satu dengan yang lain. Misalnya dalam memenuhi kebutuhan makanan, manusia dan hewan membutuhkan makanan untuk melangsungkan kehidupan. Jenis makanan hewan dibagi dua, antara lain makanan yang berupa tumbuhan dan yang berupa hewan. Hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora. Herbivora pemakan daun. Folivora adalah hewan pemakan dedaunan. Herbivora pemakan jenis rumput, makan banyak rumput dan daun-daun segar. Herbivora pemakan rumput antara lain sapi, kerbau, kambing, dan kelinci. Herbivora pemakan jenis buah. Frugivora adalah hewan pemakan tumbuhan yang suka makan buah. Herbivora pemakan jenis buah terdiri dari bangsa kera, bangsa burung, dan kelelawar. Herbivora pemakan jenis biji-bijian. Granivora adalah hewan pemakan biji-bijian. Herbivora pemakan jenis biji-bijian kebanyakan adalah bangsa burung. Hewan itu mempunyai paruh yang runcing dan kuat, misalnya burung pipit dan burung betet. Nektivora adalah hewan pemakan nektar. Kupu-kupu, lebah, dan burung kolibri adalah contoh hewan nektivora. Hewan nektivora punya tugas cukup penting. Saat mengambil nektar hewan-hewan itu sudah membantu proses penyerbukan bunga. Nah, contohnya seperti itu ya. Hewan pemakan hewan lain disebut karnivora. Dalam rantai makanan, hewan karnivora biasanya bertindak sebagai predator atau pemangsa. Ciri-ciri khusus dari hewan golongan karnivora adalah gigi taring yang kuat dan tajam. Beberapa hewan pemakan daging adalah bangsa burung, misalnya burung raja wali dan burung elang. Bangsa reptil, buaya, ular, dan biawak. Bangsa ikan, hiu, arowana, dan piranha. Bangsa binatang, buas, harimau, dan serigala. Hewan pemakan tumbuhan disebut omnivora. Ciri-ciri hewan dalam golongan ini adalah struktur giginya yang terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham secara lengkap. Gigi seri berbentuk pipi digunakan untuk memotong makanan. Gigi taring digunakan untuk mencabik daging, sedangkan gigi geraham untuk mengunyah. Beberapa hewan pemakan tumbuhan antara lain broilia, monyet, simanse, orang hutan, beruang, luwak, babi, burung, paus, lumba-lumba, tikus, ayam, tupai, ikan lele, serigala merah, dan udang. Daur hidup hewan.
Karena ada burung dan kucingnya. Perhatikan kedua hewan di atas merupakan hewan muda yang baru saja menetas dan dilahirkan. Setiap hewan memiliki cara tersendiri dalam proses perkembangbiakannya. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lain. Proses ini dinamakan proses daur hidup atau siklus hidup. Nah, contohnya daur hidup, metamorfosis, dan tanpa metamorfosis. Tahapan pertumbuhan hewan. Nah, seperti ayam, tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Contohnya mengalami perubahan bentuk seperti kupu-kupu. Namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk di setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, contohnya kucing tidak mengalami perubahan bentuk. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidup berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, ada juga yang tidak. Contohnya seperti gambar di sampingnya, hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Contohnya siklus hidup kupu-kupu metamorfosis sempurna atau siklus hidup katak metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh dan berkembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Contohnya siklus hidup kecoak metamorfosis tidak sempurna dan siklus hidup belalang metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna, daur hidup kupu-kupu ya, anak lihat di situ contoh. Nah, telur, habis itu larva, pupa ke dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Metamorfosis tidak sempurna, daur hidup kecoa. Tahapan metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Berikut adalah tahapannya. Dari telur ke nifa, nifa ke dewasa. Kecoak berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoak menetas berubah menjadi kecoak muda yang disebut nifa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoak dewasa. Pergantian kulit ini disebut ekdisis. Selain metamorfosis sempurna dan tidak sempurna pada serangga, ada beberapa hewan lain tanpa metamorfosis tanpa mengalami perubahan bentuk. Berikut adalah contoh hewan tanpa metamorfosis, misalnya tidak mengalami perubahan ayam dan kucingnya. Ayam berkembang biak dengan bertelur, sedangkan kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Telur ayam menetas lalu menjadi ayam muda, kemudian menjadi ayam dewasa. Bentuk ayam muda dan ayam dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Demikian juga dengan kucing. Setelah kucing melahirkan seiring dengan waktu, kucing muda tumbuh dan berkembang menjadi kucing dewasa. Bentuk kucing muda dan kucing dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Nah, ayo berarti ya, carilah perbedaan dan persamaan antara daur hidup hewan. Anak-anak cari perbedaan dan persamaan antara daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Kemudian anak-anak jelaskan dan gambarkan daur hidup salah satu dari ketiga hewan di bawah ini ya anak-anak. Oke, pelajaran kita sampai di sini. Selamat siang, shalom.